kabinet dengan berbasis pada kue harus diperbesar supaya dibagikan banyak, itu saya udah nggak respon. Saya sering khawatir begini, akhirnya yang difokuskan itu yang penting kita punya undang-undang. Aku merasa kamu sangat-sangat pesimistis ya dengan masa depan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo meskipun baru 1 tahun ini. Harapan itu adalah penjumlahan dari tawaran kebijakan, kemampuan menaruh orang, kemampuan melakukan terobosan. Ya paling tidak kalibrasi dari itulah. Ini kalau kita jujur aja ya, naruh orangnya, mohon maaf, saya kira perdebatan kita bisa panjang kali lebar soal naruh orangnya ini sudah pas atau bukan. Coba sebutkan, kalau jenengan bisa ya, ada satu proyek besar di Republik ini yang tidak ada kasus korupsi. Just sebut aja satu. Hai Sobat Millennial Agency, apa kabarnya? Ketemu lagi di program Ngobrol Seru dan kali ini IDN Times menggelar Ngobrol Seru spesial dengan sejumlah narasumber dalam rangka 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan banyak yang menarik ya, tentu kami membahasnya per sektor. Dan kali ini ini sebetulnya udah agak lama nih saya pengen wawancara, tapi baru sekarang waktunya pas, padahal rumah kami di Jogja sebetulnya deket banget, tetanggaan. Lemparan batu, bisa ngelempar batu. Cuman selisipan terus. Ini Bung Zainal Arifin Mokhtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara dan Penasehat Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM Universitas Gadjah Mada. Biasanya dipanggilnya Kak Uceng lah ya, Kak Uceng ya, tapi ya Kak Zainal lah. Thank you ya, akhirnya sudah sempat mampir ya. Akhirnya. Pas banget ya. Kemarin baru saya kontak, kapan ke Jakarta? Ini saya lagi di Jakarta gitu. Nah, jadi gini, Kak Uceng, kita mulai dari waktu awal-awal Presiden Prabowo dia pidato mengatakan, dan dia kan hampir di semua pidato selalu menggelegar soal anti korupsi, pemberantasan korupsi, selalu, hampir semua pidatonya selalu ada kata korupsi dari awal di berbagai forum. Tapi mungkin saya mau mulai dengan, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Luar biasa ya, dramatis banget gitu. Waktu Anda mendengarkan atau menonton Presiden Prabowo bilang seperti itu, apa yang waktu itu, saya ingin tahu apa yang ada di benak seorang Zainal Arifin Mokhtar. Saya orang yang percaya bahwa politisi memang sering dilahirkan untuk bicara jargon. Jadi apapun yang disampaikan politisi itu nggak mungkin bisa diterima apa adanya. Jadi saya kira contoh itu bukan hanya di Prabowo. Jokowi melakukan hal yang sama. Jokowi ketika dilantik bicara soal bagaimana semangat pemberantasan korupsi bukan bagian dari masa lalu. Lalu ketika pelantikan kedua juga bicara yang sama. Saya sudah tidak punya beban masa lalu, saya akan melakukan. Jadi saya kira zaman Pak SBY juga SBY sama. Katakan persis. Tidak pada korupsi. Pada beberapa hal ya, iya, padahal korupsi ya. Dan saya kira memang itu jadi kayak lumrah ya, karena jualannya orang, apalagi kalau bukan jualan. Salah satu jualan paling menarik di Republik ini kan memang adalah anti korupsi. Tapi kalau kita periksa secara substantif, rasanya sulit mempercayai itu. Kan hanya selisih berapa hari dari Antartika, lalu kemudian keluar istilah bahwa akan memaafkan sepanjang mengembalikan dan lain-lain sebagainya. Walaupun itu bukan juga ide baru ya. Saya kira ide itu juga ada di zaman awal Jokowi. Seingat saya Kang Teten pernah ngobrol itu di awal Pak Jokowi 2014. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini. Saya mungkin paling menarik melihat Pak Prabowo ketika mengatakan saya kaget dengan korupsi di Indonesia yang paling baru itu, yang mengatakan, ternyata separah ini. Saya kira mustahil kesadaran itu baru kesadaran baru, karena
Not to mention bahwa sebenarnya Pak Prabowo sudah ada di pemerintahan sejak 2019. Itu sebagai satu Menteri hal. Pertahanan. Yang kedua, saya kira Pak Prabowo itu dikenal sebagai seorang presiden yang cukup membaca. Dan banyak yang bercerita betapa dia borong buku, berbeda betul dengan presiden sebelumnya kan. Tapi di level itu saya kira sebenarnya udah banyak sekali buku yang menceritakan betapa banalnya korupsi di Indonesia. Ya. Saya nggak terlalu yakin tuh, dia nggak pernah baca itu. Juga Pak Prabowo tuh termasuk sering mengatakan kita kan sudah lama jadi orang Indonesia. Persis. Ya kan? Dan ingat, dia berkampanye di 2014, 2019 dengan bahasa anti korupsi dengan mengatakan bahwa Indonesia sedang rusak-rusaknya tuh, maka butuh perbaikan, butuh perubahan. Bocor. Persis, ya kan? bahasa-bahasa itu. Jadi saya ingin menempatkan begini, Pak Prabowo mengulang sebenarnya apa yang terjadi dengan presiden sebelumnya. Jadi yang dia jual sampai sekarang masih dalam bacaan saya masih jargon. Betulkah seperti itu? Nah, betulkah seperti itu kan bisa dilihat bagaimana dia mengkonversi kerja kata-katanya itu menjadi kerja. Ya. Yang sampai sekarang misalnya dalam 1 tahun, kalau memang mau bicara 1 tahun, juga sebenarnya belum kunjung ditemukan pola baru pemberantasan korupsi kecuali pola sama yang terjadi di zaman Jokowi dilanjutkan, yaitu apa? Menyasar pemberantasan korupsi pada orang yang berbeda posisi, orang yang berbeda kondisi, atau orang yang berada di perahu yang tidak sama gitu, yang berbeda. Misalnya dalam kasus kan ketika Pak Prabowo naik, yang banyak keras itu tiba-tiba Tom Lembong. Yang kita ingat. Tom Lembong itu bagian dari Jokowi enggak ya? Iya, bagian dari. Karena di 2024. Tapi 2019 kan. Tapi dia kan membelok Pak Anies. Di 2024. Iya. Begitu juga Hasto. Hasto mungkin kencang. Iya, tapi kan kita tahu bahwa dalam kasus Hasto itu ada semacam pembiaran yang cukup lama kan, sebelum akhirnya jalan. Meskipun Hasto memang bersalah ya. Iya, Hasto itu soalan lain. Saya udah nyampaikan di banyak tempat, Hasto itu soalan lain gitu. Nah, begitu juga saya kira dengan pemberantasan korupsi yang ada belakangan. Nyaris tidak banyak, kan gini, kalau kita mau ukur presiden sebenarnya paling mungkin kita ukurnya itu dari kejaksaan dan kepolisian. Mohon maaf, saya kira kejaksaan memang banyak berlari sekarang, tapi bagi saya kebanyakan lari di treadmill. Berkeringat tapi tidak bergerak dari tempat itu, tidak banyak. Ya. Kenapa? Karena saya kalau bilang begini, pemberantasan korupsi yang baik menurut saya itu levelnya ada 3. Level pertama adalah mengungkap perkara, yang kedua adalah menyelesaikan perkara, in terms of bukan cuma 1-2 orang yang kena kan, keseluruhan petanya itu dibongkar jelas, dikejar semua pelakunya, lalu terakhir mengeluarkan resep perbaikan yang cespleng supaya kira-kira kejadian serupa tidak terjadi lagi. Nah, di level itu saya kira kejaksaan kepolisian masih jauh, bahkan termasuk KPK masih jauh di level itu. Mulai dari zaman KPK ada sampai KPK sekarang juga masih jauh sekali. Ya kan? Kalaupun ada yang mau menyasar semua pelaku kan biasanya akan ada perlawanan balik, lalu kemudian ada kasus politisasi misalnya, seperti dalam beberapa kasus yang menyeret begitu banyak politisi. Nah, saya melihat sekarang pemberantasan korupsi ya kayak mengulang lagu lama. Jadi kembali saja modelnya sama dengan di zaman Pak. Nothing special. Ya, nggak ada wow faktornya lah. Kita nggak ngerasa. Okay. Misalnya kalau kejaksaan tadi disebut Pertamina, ya, dari pemerintahan ke pemerintahan sosok Muhammad Riza Khalid selalu disebut-sebut, tetapi baru kali ini dia masuk red notice, tersangka. Apakah ini Anda percaya bahwa ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo serius, atau ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya kayak semacam upaya untuk ganti pemain aja? Kalau kan begini ya, pemberantasan korupsi di Indonesia itu seringkali apa yang tampak di media
itu bisa jadi berbeda dengan yang di belakang dalam berbagai kasus. Dan yang kedua, kita harus ingatkan ke teman-teman di seluruh pemirsa teman-teman di IDN ini ya. Saya kira seringkali dinding istana itu bertelinga sebenarnya. Dan pemberantasan korupsi itu bertelinga. Jadi cerita soal bagaimana menangani Riza Khalid itu kan keluar. Ceritanya kemana-mana tuh. Termasuk yang melibatkan pimpinan negara tetangga. Iya, dan itu yang membuat kenapa kemudian ketika kerusuhan dalam tanda kutip 27 Agustus kemarin, nama Riza Khalid disebut banyak kan. Iya. Kan iya. Bagian dari proses. Itu agak nggak nyambung juga menurut saya, karena ya tapi ya oke lah. Iya, saya selalu seperti itu kan, selalu iya. Ada aktor asing apa segala macam ya. Ya, tapi maksud saya adalah jadi yang nampak bahwa ini adalah keseriusan atau sebenarnya ini bagian kompromi yang tidak ditemukan di tengah atau bagian dari kesepakatan yang belum bisa diambil atau bahkan bagian dari upaya untuk menekan supaya kesepakatan cepat diambil, bisa jadi semuanya ada. Nah, itu yang membuat saya mengatakan bahwa ya kasus itu kelihatannya ditangani, ya iya, tapi nanti yang saya bilang tadi, 3 level itu yang akan menjawab sebenarnya apakah ini memang ditangani secara baik. Satu, perkaranya diungkap. Yang kedua, apakah semua pelaku, semua pemain, semua yang terlibat itu bisa dijerat, dikejar. Karena sebenarnya prosesnya sudah cukup lama juga, dan saya mendengar bahwa sudah 150-an yang didengar dipanggil oleh kejaksaan, tapi kan memang nggak ada kemajuan ya. Yang muncul selalu adalah soal Riza Khalid ingin menunjukkan bahwa ini serius gitu ya. Iya. Dan pola permainan memblaming satu orang untuk semua dosa itu kan dilakukan juga di zaman Pak Jokowi sebenarnya kan. Ketika kita ingat tuh ada tim apa tuh namanya? Dibikin yang diketuain sama Pak Mas almarhum Faisal Basri. Oh, Mafia Migas. Mafia Kan Migas. sama, situ juga sama. Di ujungnya nama nggak ada apa-apa juga. Walaupun nggak ada apa-apa, tapi kan waktu itu nama Riza Khalid disebut juga Petral dicoreng hidungnya kan sebagai kambing hitamnya. Tapi maksud saya ingin mengatakan begini. Saya belum melihat pemberantasan korupsi yang kita bisa bilang wow di situ. Jadi faktornya masih relatif sama. Modelnya masih relatif sama. Modusnya juga sama, termasuk yang menyangkut mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer juga sebetulnya kan modusnya sangat primitif lah ya. Sangat jorok. Iya, primitif, jorok. Kalau teman saya sangat jorok gitu. Ya, itu kan sampai mohon maaf nih. Ada teman saya bilang, "Mbok ya kalau jadi koruptor pinter-pinter dikit lah." Kalau yang di Kemenak gimana yang haji? Iya, relatif sama. Sama sebetulnya. Relatif sama. Jadi modusnya sebenarnya relatif sama, jorok, primitif, tapi penanganan dan upaya pemberantasannya juga nggak ada terobosan. Nah, ini yang pernah saya bilang di beberapa kesempatan. Seingat saya juga ngobrol waktu itu masih ada almarhum Bang Buyung. Bahwa memang pemberantasan korupsi kita itu nyaris belum pernah ada yang serius. Dari dulu, bagaimana misalnya korupsi yang melibatkan BUMN awal kita dan ada militer di situ, ya kan? Misalnya Julius Poor mengatakan keterlibatan Soeharto, kan di ujungnya dimaafkan itu. Lalu kemudian Soeharto malah membubarkan Komite 4, bla bla dan sebagainya. Di ujungnya selalu begitu tuh. Jadi saya kira ini kayak jadi ada semangat mikul duur mendem jero ya dari pemerintahan terhadap si koruptor ini ya. Saya tidak mau menggunakan istilah itu ya. Jangan-jangan ada yang tersinggung menganggap itu adalah sebuah. Tapi saya kira jangan-jangan seperti kasusnya mantan Presiden Soeharto kan juga tidak pernah. Jangan-jangan misuse of budaya baik. Saya muat. Seperti yang pernah saya bikin waktu di majalah Panji ya, bocoran rekaman pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Galip yang ngomongin supaya kasus yang berkaitan dengan Presiden Soeharto biasanya jangan diteruskan, that kind of thing ya. Iya, tapi saya kira begini, saya membayangkan seringkali yang ada itu misuse dari ajaran kultur yang lama gitu.
mikul dur mendem jero barangkali, dia misuse. Atau misalnya eueuh pakeueuh, atau misalnya apa, budaya tolong menolong, tapi kan di misuse tuh, dijadiin tolong menolong untuk yang salah. Saya kira begitu. Karena itu sebabnya saya selalu bilang, apakah korupsi membudaya di Indonesia? Enggak lah. Ini apakah korupsi itu adalah budaya? Enggak. Karena kalau korupsi budaya, koruptor budayawan dong. Enggak lah, saya bilang gitu. Tapi maksud saya adalah jangan-jangan aspek budaya itu seringkali digunakan secara serampangan gitu. Dan saya kira banyak dalam konteks itu. Jadi seringkali apa ya, sesuatu yang seharusnya baik itu diinterpretasikan menjadi berbeda. Saya kasih contoh misalnya begini. Saya kira Pak Prabowo mengalami apa, imajinasi yang keliru soal oposisi. Itu sebabnya dia seakan-akan agak sumpah serapah dengan oposisi kan. Selalu memaki-maki bahwa ini bagian dari orang yang mau merusak masa depan, mendongkel, tidak suka Indonesia maju. Jadi dan pada saat yang sama dia lakukan juga upaya untuk membunuh oposisi di parlemen kan. Memeluk partai erat-erat itu kan dilakukan hampir semua presiden Indonesia pasca 2004. Pasca 2004. Jadi mulai di SBY. Yang paling gede nih, yang paling gede. Iya, paling gede dan paling solid. Meskipun belakangan Pak Prabowo sedang mendapatkan laporan karena ada yang melaporkan, jadi menganggap hubungan dengan PDIP dan Ibu Megawati bisa jadi makanya sangat merenggang. Makanya Budi Gunawan makanya bisa jadi. Ya cerita itu keluar semua lah. Mbak Oni juga pasti tahu. Tapi maksud saya adalah saya ngelihat ada gejala fobia gitu dengan yang namanya oposisi. Jadi ini Pak Prabowo ya? Iya. Jadi oposisi itu dijadikan kayak semacam penyakit dari segala penyakit gitu. Ketidakmampuan untuk menghela pertumbuhan cepat dianggap oh ini ada yang menghalangi nih. Keamanan yang buruk oh ini bagian dari terorisme nih. Apa bahasanya kemarin? Makar dan terorisme. Bahkan problem di MBG tadinya dianggap bahwa itu enggak. Bahkan yang menurut saya paling menarik adalah sikap kritis para ilmuwan itu dianggap sebagai omon-omon gitu. Dan ada tuh istilah, apa istilahnya dia? Kemarin FGD gitu lah. Ya, which is saya setuju bahwa action perlu, tapi bagaimanapun learning by doing, tapi kan doing by thinking gitu, nggak bisa dilepaskan gitu. Harus. Kak Uceng, kenapa kok Prabowo? Artinya gini, Kak Uceng, aku bisa nggak menyimpulkan bahwa Anda menganggap bahwa Prabowo ini nggak serius? Atau gimana kesimpulannya 1 tahun ini untuk soal pemberantasan korupsi Prabowo ini seperti apa, Presiden Prabowo? Kalau saya melihat keterbatasan imajinasi. Memang dia tidak punya imajinasi yang memadai untuk pemberantasan korupsi yang baik. Why? Kenapa? Ya, biasanya orang yang punya imajinasi itu adalah punya pengetahuan yang cukup soal korupsi, paham betul bagaimana pemberantasan korupsi, lalu kemudian paham betul bagaimana negara seharusnya dijalankan. Nah, di level itu saya kira agak campur baur nih Pak Prabowo. Padahal tadi aku setuju Pak Prabowo tuh banyak membaca, gemar membaca. Harusnya. Bacaannya tuh luar biasa, iya. sangat dan luas. Itu dikenal, orang banyak mengatakannya. Dan senang dengan sejarah juga. Dan pastinya belajar dari sejarah, itu setiap pemerintahan yang korup itu pasti bisa jatuh gitu ya. Bermasalah gitu ya, dari zaman kerajaan-kerajaan. Karena misalnya saya pernah dapat buku dari Pak Prabowo cerita tentang dari dinasti ke dinasti di Cina gitu ya, Pacific Rim. Nah, tapi jadi kurang satu imajinasi. Yang kedua, ketika melihat pemberantasan korupsi itu, imajinasi yang kedua menurut saya yang kurang itu adalah menempatkan pemberantasan korupsi itu menjadi bukan prioritas paling depan. Karena kesan saya Pak Prabowo mengulang imajinasi yang sama yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Soeharto dulu. Ini lebih penting ekonomi nih, lebih penting diselamatkan nih, ya kan? Lebih penting untuk menghela ekonomi, menghela yang namanya, makanya hampir semuanya
bottleneck untuk perekonomian kan diterabas habis tuh. Ya kan, undang-undang BUMN kita bisa baca di situ bagaimana Danantara hadir. Cepat sekali. Iya, bagaimana prosesnya. misalnya ini bagian dari keuangan negara dihilangin, ini bagian Untuk dari BGN bahkan ada perpres yang bisa mempercepat, bisa penunjukan persis. penunjukan untuk program-program prioritas bisa penunjukan langsung. Persis. Bahkan misalnya pengadaan kayak apa namanya omprengannya itu, traynya itu kan diterabas semua kan, bea cukai, otoritas bea cukai pokoknya dipangkas semua. Saya kira imajinasinya di wilayah itu. Nah, padahal saya termasuk yang mengatakan nggak bisa lagi kita berpikiran istilahnya zero sum, karena ini dihela yang lain dihentikan dulu, atau yang lain dihentikan dulu maka ini dihela. Saya kira enggak. Dalam kasus Indonesia banyak yang harus dijalankan secara simultan dan berkelindan ya, karena memang berkelindan. Nah, tapi bahwa kemudian pastilah ada pengaruh dari Prahara Agustus kemarin ya, baik yang di berbagai, saya rasa lebih dari 150 kota waktu itu ada demonstrasi yang kemudian mendorong bersama-sama, karena ini kan antara eksekutif sama legislatif sekarang sebenarnya satu ya. Sekarang satu. Lalu kemudian masuklah rancangan undang-undang perampasan aset ini, which is itu yang pertama. Apakah itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang baru tadi, yang baru dari yang selama ini sudah? Sebelum saya masuk ke situ saya mau bicara khusus dulu soal imajinasi ketiganya yang. Misalnya begini nih, Pak Prabowo ketika, masih banyak lagi contohnya, ini cuma saya langsung menyebutkan 3, tapi ini penting. Pak Prabowo melihat kan pasca Orde Baru jatuh, kita melakukan perbaikan terhadap posisi militer. Ya kan, demilitarisasi, kembali ke barak dan lain sebagainya, dimulai di Hela 2004. Nah, saya kira disertasinya Jacqueline Baker yang di LSE London itu kan menarik tuh, untuk menjelaskan bahwa pasca reformasi, pasca kita menghentikan duifungsi ABRI, tapi sebenarnya yang naik duifungsi Polri. Ya kan, paling tidak kalau dilihat dari bisnis keamanan yang dipegang dulu oleh tentara itu beralih ke Polri. Itu disertasi yang menarik menurut saya. Dan itu menimbulkan jealousy juga. Betul, dan itu kan menimbulkan ketimpangan karena polisi naik tinggi, tentara menjadi di bawah gitu ya. Nah, resep Pak Prabowo, imajinasinya adalah, saya kira harusnya yang dia tarik turun adalah Polrinya. Supaya lebih setara kan, supaya sama-sama tidak bermain di difungsi ABRI. Tapi yang dilakukan Pak Prabowo kan tidak. Yang dia lakukan, dia tarik naik tentara kan. Sehingga dua-duanya dia harapkan menjadi setara gitu. Misalnya dia bikin Kodam di hampir di semua provinsi. Jadi imajinasinya begitu tuh membacanya. Saya mengistilahkan begini. Memasukkan banyak ke lingkungan BUMN. Iya. Pengaryaan. Meskipun sudah pensiun, tapi ya banyak sekali. Saya sering mengistilahkan begini di beberapa tempat. Pak Prabowo melihat ada tikus di rumah, dia pilih memelihara kobra. Iya, kobra bisa mengejar tikus, tapi siapa yang jamin bahwa kobra tidak berbahaya juga untuk orang rumah? Nah, itu yang saya bilang bagian dari imajinasi Pak Prabowo yang mungkin saya nggak bisa mengatakan kurang ya, tapi menurut saya tidak cukup dalam melihat konstelasi itu. Nah, balik ke pertanyaanmu, Mbak. Soalan apakah undang-undang perampasan aset itu something new? Something new. Saya to be honest ya, 2008 saya terlibat di rancangan undang-undang istilahnya dulu masih pemulihan aset. Jadi ada saya, ada Pak Edi sekarang Wamen, ada Denny Indrayana, ada Pak Amin Sunaryadi, ada banyak tuh. Kita bikin kayak 2008 berarti eranya Pak SBY ya? SBY. Jadi kita udah mulai bikin soal bagaimana pemulihan aset, bagaimana memulihkan aset korupsi. Nah, perdebatannya udah lama, jadi bukan barang baru, bahkan sudah sering dibincangkan dari dulu. Maksud saya bahwa akhirnya
masuk dalam prolegnas akan dibahas kan baru sekarang. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaannya adalah bukan hanya sekedar formal, ya, tapi pertanyaannya adalah di level substansinya. Ya. Saya sering khawatir begini, akhirnya yang difokuskan itu yang penting kita punya undang-undang. Ya. Bukan undang-undangnya ini apakah seperti seperti apa, apakah bisa mengejar, ya, karena perdebatan-perdebatan besar soal illicit enrichment, perdebatan besar soal unexplained wealth, kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, itu kan masih banyak di situ tuh. Banyak yang khawatir juga kalau sekarang justru dengan situasi seperti sekarang mungkin malah bisa menjadi bahaya itu. Persis, malah jangan-jangan itu akan dimanfaatkan. Apalagi masih banyak tuh pasal-pasal. Kalau saya baca draftnya ya, draft yang saya nggak tahu ya draft keberapa, apakah itu draft the latest atau bukan ya. Tapi kalau dilihat itu masih banyak sih pasal-pasal yang sangat perdebatan. Misalnya ada pasal yang mengatakan semua itu hanya berlaku kalau orangnya itu mati atau hilang tidak jelas. Jadi kalau orangnya ada nggak bisa juga diterapkan pasal itu. Jadi ada banyak tuh hint yang saya kira bisa melemahkan, bahwa pada akhirnya didorong ya, dan ya saya kira karena tuntutan zamannya, ya bukan juga karena memang terobosan. Kan kalau mau terobosan saya kira paket tuh harusnya kita bicarakan kan, bukan hanya sekedar illicit enrichment atau perampasan aset, tapi juga bicara misalnya soal larangan pembayaran cash. Ada banyak tuh sebenarnya kalau kita mau bincangkan secara detail isu-isu yang sudah lama dibincangkan. Yang kedua, kalau kita baca draft undang-undang itu juga ada perdebatan mendasar seakan-akan yang mau diselesaikan hanya ngerampas aset. Padahal Mbak, isunya bukan hanya ngerampas aset loh. Isunya itu bagaimana mengelola aset hasil rampasan. Misalnya nih, kalau asetnya dalam bentuk barang, ini relatif gampang lah. Ya kan, kalau barang relatif gampang, ditaruh rubasan, kejaksaan bisa ngurus. Tapi kalau asetnya dalam bentuk saham, dalam bentuk perusahaan, kan butuh pengelola nih. Siapa yang mau ngelola? Lahan perkebunan. Jaksa sawit. bisa nggak? Jaksa, kan kalau kita baca kan, jaksa bisa nggak misalnya untuk melakukan itu. Jadi isunya itu masih banyak sebenarnya yang bisa kita bincangkan. Oke, jadi itu belum jaminan ya? Nggak jaminan. Aku rasa kamu sangat-sangat pesimistis ya dengan masa depan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo meskipun baru 1 tahun ini. Enggak. Kalau situasinya tetap seperti ini? Justru saya realistis. Menurut saya bukan pesimis. Justru saya realistis. Jadi nggak ada harapan sama sekali gitu? Gini ya, harapan itu adalah menurut saya, harapan itu adalah penjumlahan dari tawaran kebijakan, kemampuan menaruh orang, kemampuan melakukan terobosan. Ya paling tidak kalibrasi dari itulah. Ini kalau kita jujur aja ya, naruh orangnya, mohon maaf, saya kira perdebatan kita bisa panjang kali lebar soal naruh orangnya ini sudah pas atau bukan. Yang kedua, kebijakan. Termasuk pejabat-pejabat di bidang hukum, KPK, ya KPK kan memang sudah lemah ya. Saya begini ya, bahkan soal kamu pernah nulis dengan judul nanti kita bahas itu ya, nanti kita bahas itu. Misalnya soal menaruh orang, ketika membangun kabinet dengan berbasis pada kue harus diperbesar supaya dibagikan banyak, itu saya udah nggak respect. Lalu dengan bahasa menyampaikan ke publik bahwa kita bangsa besar, kita butuh banyak menteri. Nggak ada bangsa besar yang banyak menteri. Sebenarnya alasan karena koalisinya besar sehingga harus dibagi-bagi. Persis. Jadi coba ada risetnya teman-teman para Madinah tuh. Aku dikasih datanya sama Mas Wija, membandingkan melalui datanya World Bank ya, membandingkan kabinet di seluruh dunia, nggak ada tuh negara besar dengan jumlah kabinet besar. Kita paling besar, kita the biggest. Jadi saya ngelihat menaruh orang itu jangankan
kalau patokan kita adalah menaruh orang, ya taruhlah model Zaken maksud kita ya, menteri urusan itu maksudnya ya dia ngurus sesuai dengan kapasitasnya gitu. Kalaupun kita berpandangan begitu, rasanya jangankan masuk ke wilayah itu, masuk ke wilayah menjumlahkan urusan kabinet saja tidak berbasis pada perhitungan yang memadai. Tapi misalnya Menko Hukum dan HAM Profesor Yusril, apakah dia bukan orang yang tepat untuk bidangnya? Ya, secara kemampuan barangkali iya, tapi secara latar belakang sebagai seorang politisi, saya nggak yakin seorang akademisi bisa berimbang di hadapan kepentingan politik ketika dia jamak paradigma itu. Mungkin dia akademisi satu sisi, di lain sisi dia juga politisi. Yang kita tahu bahwa seringkali konteks akademisi dan politisi itu bisa jadi berbeda. Pengambilan kesimpulan atau bahkan pengambilan kebijakannya, cara dia melihat kebijakan. Bukan untuk meragukan kualitas personal, tapi pada saat yang sama latar belakang itu kan ikut mempengaruhi. Itu yang saya bilang tadi. Jadi pesimis begini, bahwa kita harus yakin Indonesia harus lebih baik, iya. Kalau orang berpikir harus lebih baik, iya. Tapi bahwa melihat realitasnya, kalibrasi terhadap 3 hal yang saya sampaikan tadi memang nggak ada, apa yang mau kita sampaikan? KPK juga nggak ada tanda-tanda light at the end of tunnel dengan gini ya, KPK itu, kenapa di tulisan itu saya bilang begini, mungkin sudah saatnya kita berpikir nih, apakah ini saatnya membubarkan KPK apa enggak? Ada beberapa hal yang kenapa saya berasumsi begitu. Satu, waktu kita bangun KPK dulu, pertama kali, kita berharap bahwa kejaksaan, kepolisian, dan KPK itu mempengaruhi perbaikan kejaksaan dan kepolisian. Sekarang dari tingkat rajin, saya kira kejaksaan rajin. Rajin? Lumayan rajin, walaupun entah substansinya ya, tapi kan rajin. Dan gelar perkaranya luar biasa ya. Iya, itu pun duit ditumpuk-tumpuk. Itu pun harus kita kritisi lah, ngapain pamer-pamer duit begitu. Sampai membuat mungkin KPK-nya merasa, wah. Satu itu. Tapi yang kedua kita harus ingat, KPK, kejaksaan, dan kepolisian, itu kita harapkan, dulu logikanya ya, dulu logikanya itu kayak logika kompetisi. Jadi mereka disuruh berkompetisi, ayo dong, tarung dong, supaya, kan logika kompetisi dalam konteks cara berpikir liberal itu adalah, dari kompetisi akan lahir kualitas. Tapi kan ternyata enggak. Alih-alih mereka berkompetisi, malah di saat titik tertentu saya kira KPK isinya kebanyakan polisi. Nyaris sulit lagi membedakan mana polisi, mana KPK, mana polisi. Jadi kalau misalnya mereka relatif sama, apa uniqueness-nya itu apa? Apa yang membuat kita menjadi berbeda? Yang ketiga juga saya bilang begini, dulu kita idealkan dia sebagai independen kan, fully independen. Sekarang ya to some extent kan nggak fully independen dalam banyak hal, gitu. Ya kan? Dan kita tahu, apalagi kalau kita kaitkan dengan kualitas komisionernya. Nah, itu yang saya ingin mengatakan begini. Waktu undang-undang KPK diubah sama Jokowi. Saya nulis di harian yang sama ya. Seingat saya dulu, saya bilang begini. Mungkin ini saatnya, itu 2019. Saya tulis, mungkin ini saatnya berpikir untuk mulai menghela pemberantasan korupsi tanpa memasukkan KPK sebagai faktor penting. Karena kan dulu logika kita, Mbak, itu logika pendekatan institusionalis. Logika institusionalis itu adalah ketika kita lihat problem, kita bangun sebuah lembaga, kita kasih kewenangan lebih, kita suruh dia menyelesaikan lembaga itu. Saya kira 20 tahun lebih kita sudah harus bisa evaluasi. Apakah pendekatan institusionalis itu masih mending kita lanjutkan apa enggak?
jangan-jangan kita harus mengubah strategi. Jangan-jangan kita orang yang kita negara yang terus mengandalkan strategi yang sama, padahal kita tahu bahwa itu nggak berhasil. Kan gitu tuh. Makanya pertanyaan di tulisan itu sebenarnya boleh jadi belum kesimpulan, tapi paling tidak menjadi pertanyaan reflektif. Mungkin ini saatnya nih, paling tidak ada evaluasi menyeluruh. Ini saatnya kita akhiri pendekatan institusionalis atau enggak. Jangan-jangan kita harus ubah pendekatan. Gitu. Jadi 1 tahun ini kalau mau nilai 5-10 bidang pemberantasan korupsi, berapa nilai pemerintahan Presiden Prabowo? Pak Prabowo bilang nggak tersinggung dibilang 11 waktu itu kan. Saya nggak jawab 11 lah. Tapi saya kira rentang 5-10. Dulu Anies ditanya sama, dia jawab 11. Oh iya. Di Pilpres kan. Dan Pak Prabowo bilang nggak tersinggung kok waktu itu. Nggak tersinggung tapi berkali-kali diingat-ingat. Biasanya kalau diingat-ingat itu berarti ada dalam pikirannya. Ya artinya terkesan dia barangkali dengan jawaban itu. Tapi maksud saya, kalaupun antara 5, saya kira setahun belakangan enggak beranjak dari posisi yang sama dulu. 5, masih 5. Jadi enggak beranjak dari posisi yang sama, paling tidak 5 tahun Jokowi. 2019. Nilainya 5. 2019 sampai. Dan saya kira itu diamini sih sama survei-survei internasional kan. Misalnya begini, kalau kita baca data kita di data kita di indeks demokrasi lah ya. Yeah. Itu kan kita tinggi di demokrasi yang lebih prosedural. Tapi kalau masuk ke wilayah yang substantif, rule of law, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hak warga negara kan jeblok kita tuh. Yeah. Semua di atas threshold. Semua di bawah threshold dan di bawah angka rata-rata dunia. Jadi kalau pakai angka rata-rata dunia masih main di 5-an, ya jangan-jangan kita memang main di bawah itu. Nilainya. Ya ini kalau Indeks Rule of Law Indonesia peringkat 68 dari 142 negara dengan skor 0,53 turun. Ini 2024 ya, berdasarkan World Justice Project. Itu turun dibanding 2022 dan ini bukti lemahnya supremasi hukum dan minimnya independensi lembaga peradilan juga. Dan sebenarnya menarik loh melihat indeks persepsi korupsi itu, karena indeks persepsi korupsi itu memang dibahasakan indeks persepsi korupsi, tapi sebenarnya kan dia kalibrasi dari 13 angka, tapi 9 itu survei besar dunia. Jadi ada Purge, Political Economical Risk Consultancy di situ, ada ada Justice Project, ada banyak. Jadi wajah memang dibahasakan sebagai indeks persepsi korupsi, tapi sebenarnya itu wajah yang cukup lengkap. Sebenarnya kan di situ ada semua, ada demokrasi, ada kemudahan berusaha, tapi ada juga soal kelembagaan, pemberantasan penegakan hukum dan lain sebagainya. Oke, sekarang karena ini masih 1 tahun, masih ada 4 tahun. Kalau harus membaik, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo? 3 hal. Yang paling minimal. Saya agak sulit membayangkan itu karena baru 1 tahun awal sudah sibuk bicara soal persiapan 2029. Kan saya ingat saya nulis ke koran itu juga waktu mengevaluasi 1 tahun Jokowi di 2019, di 2020. Dan waktu itu jargonnya Jokowi masih banyak ya, bicara soal saya lepas dari masa lalu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kan tidak. Kenapa? Karena di tulisannya saya bilang begini, umur pemberantasan korupsi yang serius itu selalu pendek. Kenapa? Karena 1 tahun itu biasanya awal dilakukan untuk konsolidasi politik, paling 1 tahun, 1,5 tahun untuk bekerja, lalu tiba-tiba sudah mulai konsolidasi politik untuk pemilu berikutnya. Untuk terpilih lagi. Nah, yang terjadi sekarang itu kecepatan.
Saya ingat betul, baru Pak Prabowo naik, seingat saya Gerindra melakukan Munas ya kalau nggak salah. Munas, lalu mengumumkan Prabowo harus menjadi calon di 2029. Dan kita tahu bahasa itu sebenarnya. Bahasa itu seakan-akan nyolek anaknya Bapak kan, yang tiba-tiba main ke sana kemari, bla bla dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kayak memberikan sinyal, jangan lakukan itu. Dan saya kira tabuhan genderang itu banyak dilakukan. Jadi mereka udah mulai kasak kusuk untuk 2029. Itu yang membuat saya khawatir. Jadi pemberantasan korupsi yang usianya biasanya hanya makan 1 tahun, 1,5 tahun dalam bahasa saya ya, tulisan itu malah nggak punya usia di level sekarang. Karena orang sudah mulai sibuk. Apalagi pemilu, pilpres mahal ya. Apalagi mahal. Nah itu satu. Yang kedua, gini, taruhlah kita mau percaya bahwa ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu. Nah saya kira kenapa itu menjadi sulit? Karena Pak Prabowo dipaksa untuk memulai dari diri sendiri. Diri sendiri itu bukan hanya sekedar dia, tapi kabinetnya. Mbak Uni pasti tahu lah siapa yang main di mana. Sudahlah, nggak usah lah nanya ke saya. Kan kalau mulai dari diri sendiri jadi ingat Agim. Jadi harusnya mulailah dari diri sendiri kan gitu. Itu yang berat buat semua orang ya. Persis. Itu yang saya bilang. Jadi kalaupun mau melakukan terobosan dan dianggap ada harapan, ya, saya kira kemauan untuk mulai dari diri sendiri itu menjadi besar. Sepanjang yang saya lihat, paling tidak dari beberapa kali reshuffle, belum main di wilayah itu. Mainnya masih di wilayah Anda dan kita gitu. Selama Anda masih belum masuk di kita, Anda belum masuk di kami, Anda masih di luar gitu. Nah, masih mainnya wilayah itu. Belum main di wilayah yang ini karena nggak berprestasi nih. Ini karena benar-benar karena merit itu tuh belum ya. Paling tidak ini ya, kalau kita lihat udah 2 kali kan. Ya. Ini mungkin ketiga kali ya. Yang pertama kan Pak Satrio. Oh iya. Yang diganti karena di demo sama. Iya. Kita belum melihat itu. Jadi kita belum melihat bahasa untuk mengatakan saya punya parameter yang baik, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas, dan itu akan saya pakai untuk melihat menteri. Belum nampak. Nah, taruhlah kita mau berbaik hati lagi bilang, sudahlah, pokoknya harus dilakukan. Saya kira sekurang-kurangnya dia harus menyelesaikan, kalau memang dia masih percaya pendekatan, kan saya bilang tadi, kalau misalnya dia masih percaya pendekatan institusionalis, maka harus ada lembaga yang dia purifikasi dari semua tekanan dan intervensi. Kalau memang dia masih percaya pendekatan institusionalis, saya kira kejaksaan dan kepolisian agak sulit kita anggap untuk bisa lepas dari intervensi, tekanan, pengaruh, karena memang dia berada di bawah. Nah, artinya kalaupun dia melakukan mempurifikasi, harusnya yang dia lakukan purifikasi di KPK. Dan purifikasi KPK ini kan tidak sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena wilayah pengerusakannya itu di level undang-undang. Jadi kalau dia mau baik, kalaupun mau iya ya, kalau dia misalnya melakukan perombakan menyeluruh terhadap undang-undang KPK-nya, undang-undang tipikornya. Nah, kita bisa ngelihat tuh, ini jangan-jangan ada harapan. Mungkin dia tidak ingin memilih battle itu, karena politisi-politisi dari partai pendukungnya juga mungkin tidak setuju juga kalau KPK kuat kan. Saya selalu begini ya, saya nggak tahu kenapa sih presiden di Indonesia itu seringkali membuang kegagalan dia itu ke hadapan para partai. Saya tahu bahwa partai itu memang ada kartelisasi, tahulah kita penjelasan teoritiknya ada. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi legislasi sebenarnya, yang paling kuat itu presiden. Enggak ada. Baca aja Undang-Undang Dasar, baca Undang-Undang 12 2011, baca Undang-Undang Susduk, baca. Presiden itu kuat banget. Saya bayangkan. Presiden punya kewenangan
dalam legislasi yang unvetoable, nggak bisa diveto. Apa? Kalau dia nggak suka dengan sebuah undang-undang, dia tolak, kirimkan menteri untuk ikut membahas. Karena semua undang-undang harus dibahas dan disetujui bersama. Itu yang saya sering bilang di hadapan mahasiswa Fakultas Hukum. Memang kita beda banget. Dalam sistem presidensil kita, jarang loh. Jarang ada sistem presidensil di dunia ini yang presiden ikut membahas undang-undang. Biasanya sistem parlementer. Biasanya presiden itu nggak ikut membahas. Yang bahas itu harusnya DPR. Senat dan House misalnya kalau di Amerika. Di kita itu ikut membahas. Dan dia wajib ada membahas dan menyetujui. Jadi kalau dia nolak ngirim orang nggak mau bahas, undang-undang nggak akan jadi. Kalau dia kirim orang tapi begitu pas persetujuan dia tarik, nggak usah persetujuan, nggak jadi juga. Dan itu unvetoable, nggak bisa diveto balik. Di Amerika bahkan masih bisa diveto. Presiden kalau nggak tanda tangani, kan kalau vetonya presiden kan tidak tanda tangani kan. Yang bikin undang-undang kan DPR sama Senat, dikasih ke presiden, presiden tanda tangani. Kalau presiden nolak tanda tangani, itulah vetonya. Tapi vetonya presiden masih bisa diveto balik. Dalam konsep di Amerika. Di Indonesia itu dia unvetoable. Saya nggak yakin sekuat itu tapi tidak digunakan. Ini mirip dengan, saya ketawa betul, saya ingat betul, saya buat video pendek yang bercerita soal yang itu loh, yang Jokowi tiba-tiba kayak doorstop. Lalu pura-pura doorstop. Iya, pura-pura doorstop tuh, lalu bilang, ini undang-undang perampasan aset bukan saya, partai-partai. Itu saya bilang sekonyol-konyolnya sandiwara tuh kemarin. Lucu banget itu. Satu sudah konyol secara doorstopnya, yang kedua secara substansi. Presiden kok nggak sadar bahwa dia punya kewenangan besar di legislasi. Bahwa itu aneh dalam sistem presidensil, iya. Tapi kalau itu digunakan secara baik oleh presiden, bisa. Dia bisa ngelakuin apa. Bahkan di ujungnya kalau ada masalah, nggak mungkin dia bisa terabas, dia bikin perpu. Oke, kita bahas sedikit soal penegakan hukum. Yang juga sangat penting ya. Apalagi ini presiden ini sedang ingin mengundang investor sebanyak-banyaknya lewat Tenantara, lewat kementerian segala macam, dan setiap kali yang muncul kalau berkaitan dengan investor kan soal apakah rule of law itu benar-benar ditegakkan, itu selalu menjadi concern sebetulnya. Ya korupsi adalah salah satunya, red tape, premanisme itu masuk semua, tapi the rule of law ya. Gimana nilainya? Gimana yang terjadi 1 tahun ini? Kan gini, apa yang diharapkan investor, paling tidak kalau baca standarnya World Bank, standarnya yang survei-survei itu ya. Apa yang diharapkan investor itu kan sebenarnya kepastian. Kepastian hukum. Bahwa orang bisa berusaha, ada kepastian. Jelas tuh. Dia bisa dia bisa mendapatkan keuntungan, dia tidak perlu diintervensi. Ada banyak tuh parameternya ya. Nah, saya kira di kita itu faktor-faktor itu nggak terjadi. Ketika investor yang mau masuk itu masih banyak penunggangnya. Saya cerita aja nih, ya. Jadi ada salah seorang profesor di Jepang. Saya pernah visiting di sana, kemudian ada profesor, lalu profesor itu memperkenalkan dengan temennya yang memang juga salah seorang yang mau sering masuk ke Indonesia, mau bawa investasi begitulah. Ketika tahun lalu kalau tidak salah, teman itu tiba-tiba ngontak, mau bawa untuk sebuah proyek gitu. Datang ke Indonesia, ditemuinlah sama seorang pejabat, nggak usah saya sebut nama. Pertanyaan pertamanya pejabat itu adalah berapa jatah? Soal jatah. Dan investor itu langsung balik badan. Itu yang sering kita sampaikan ya. Kenapa nilai kita rendah, nilai core lah, apalah banyak lah istilah-istilah yang kita bisa pakai. Kenapa nilai kita rendah? Karena biasanya investor itu takut masuk karena nggak ada kepastian itu.
Jangan-jangan kalaupun investor masuk, yang masuk itu adalah investor buruk. Saya kira banyak sekali yang menjelaskan itu, apalagi pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan Undang-Undang memang Cipta Kerja itu janjinya akan mendatangkan ini, tapi nggak terbukti. ya, gitu ya. itu kan apa? Effortnya luar biasa ya. Effortnya tapi luar biasa. Tapi nggak ada yang terbukti. Bahkan menurut saya effortnya sampai merusak Mahkamah Konstitusi kan. Betul. Dan ada satu hakim yang diganti, dimasukkan hakim baru, dan itu langsung mengubah konstelasi Mahkamah Konstitusi. Saya kira apa ya? Saya kira di level itu bukan hanya saya yang tidak paham ekonomi ya, tapi banyak sekali yang menjelaskan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia itu jangan-jangan jadi investasi buruk gitu. Bukan investasi bersih, tapi investasi kotor. Nah, tapi balik ke soalan apa yang kita harapkan dari penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan sederhana menurut saya. Satu, kalau ada banyak anunya ya, ada banyak istilah kita pendekatan. Kalau kita mau pakai pendekatan yang substantif kuat, itu kan biasanya pakai pendekatan ada formalitasnya, tapi kemudian substansinya untuk social justice kan. Biasanya begitu tuh. Walaupun ini biasanya wah perdebatan kok mainnya di social justice. Tapi taruhlah kita pakai pendekatan yang paling sederhana. Yang namanya penegakan hukum yang baik itu adalah ada aturan yang memadai, yang bagus. Lalu kemudian ada kelembagaan yang mendukung itu secara memadai. Yang ketiga, ada budaya penegakan hukum yang kuat. Budaya penegakan hukum itu bukan hanya sekedar budaya masyarakatnya, tapi juga budaya penegak hukumnya kan. Nah, kalau kita periksa di tiga itu pun sulit orang berharap banyak. Ada sebuah kasus kemarin cerita ke saya. Dia, ini misalnya secara sederhana ya, dia beli tambang, lalu kemudian sudah dialihkan di AHU gitu menjadi namanya dia. Lalu pada saat dia tiba mau bayar pajak, dia mau bayar itu tiba-tiba dia periksa sudah berubah, bukan lagi milik dia. Tiba-tiba ada apa istilahnya ya, istilah orang itu ya. Ada RUPS di anta berantah dengan menggunakan notaris anta berantah dari kabupaten apa jauh banget tiba-tiba bikin RUPS, lalu kemudian RUPS itu menyatakan bahwa sudah dijual atau dikembalikan ke pemilik lama. Sesederhana itu. Artinya ada struktur peraturan, ada struktur institusi yang terlibat, dan ada struktur budaya yang masih mudah untuk melakukan itu. Saya kan bayangkan, kalau yang beginian kan nggak mungkin tidak ada orang dalamnya. Itu sudah mustahil tuh kok tiba-tiba dalam hitungan jari ada RUPS, ini dibuang, tiba-tiba balik ke yang lama kemudian diumumkan di dokumen resmi negara sebagai pemilik baru. Selemah itukah? Apakah tidak ada wilayah kontrol bla bla dan lain sebagainya untuk melihat kok bisa terjadi perubahan sederhana itu? Itu perusahaan tambang. Nah, maksud saya adalah yang saya bilang tadi, penegakan hukum yang memadai, kalaupun kita pakai standar sederhana, tidak usah diukurnya di social justice. Standar sederhana itu adalah aturannya memadai, kelembagaannya memadai, dan budaya hukum penguatannya memadai. Nah, kita nggak punya itu di wilayah bisnis, dan itu yang membuat kenapa investor cenderung nahan diri atau cenderung kemudian barangkali tidak mau masuk. Bahayanya adalah ada kecenderungan memainkan angka, karena angka itu kan mudah disebutkan, padahal tidak banyak juga barangkali yang bisa bekerja efektif untuk memverifikasi angka itu benar atau tidak. Kalau itu saya setuju. Termasuk dalam konteks makan bergizi gratis. Waktu saya mendengarkan penjelasannya Kepala BGN saat beberapa dari kami diundang 14 jam di Hambalang, luar biasa itu angka-angka, dan itu nggak kejadian. Nggak kejadian. Diklaim September 42 juta, 14.000 SPPG. Ternyata
30 juta dan banyak masalah. Jadi memang ya kalau menyodorkan angka-angka itu memang bisa membius. Iya. Dan memang angka itu kan bagian dari permainan politik. Kita tahu itu. Bagian dari angka-angka itu adalah dari dulu, walaupun dengan permainan politik yang berbeda. Misalnya kalau menyebutkan angka pelanggaran HAM itu kan pasti beda-beda. Contoh lah misalnya kasus Talang Sari. Talang Sari itu temuan tim independen ada berapa, temuan media, Tempo ada berapa, temuan pemerintah berapa, kan main di angka. Kasus kerusuhan Mei juga. Kasus kerusuhan Mei. Saya kira kalau itu paham Beda-beda lah. Beda, angka, hanya ya. penggunaan angka dengan cara beda. Ya. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah ketika angka itu sengaja dipoles. Menarik tuh misalnya, saya yang tidak paham ekonomi ya, tapi menarik misalnya Celios yang kemudian teman-teman Celios yang melaporkan soal bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tiba-tiba bisa 5,1. 5,12. 5,12. Angkanya dari mana? Ya kan? Apakah karena government spendingnya yang dibengkakin atau apa? Karena kawasan ekonomi khusus kali ini untuk pertama kali dimasukin. Pokoknya itu gitulah satu. Termasuk angka kemiskinan yang kemudian diklaim terbaik sepanjang sejarah Indonesia lah. Karena Indonesia menurut berhasil menurut pemerintah Indonesia dengan merefer ke BPS. Bahkan lebih baik, menurunkan kemiskinan terbaik dari semenjak Indonesia merdeka. Saya kira ya terlepas dari perdebatannya, tapi penggunaan angka itu selalu. Dan sebetulnya di era sebelumnya juga itu dilakukan. Sama. Semua presiden melakukan itu. Dan kita menaruh hormat misalnya Vietnam yang berani main di standarnya World Bank gitu. Misalnya Vietnam loh, masa Indonesia mainnya di 20.000 per hari. Nah yang gitu-gitu tuh sama dengan ketika angka pengangguran apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo, angka pengangguran terbuka itu kan. Turun. Yang turun gitu. Padahal apa ya? Kalau dibandingkan dengan angkatan kerja itu kan harusnya kan tidak dilihat sesederhana itu dibandingkan. Nah, tapi intinya begini, saya selalu khawatir karena negara ingin memoles dengan angka. Padahal dia tahu bahwa gincu polesan itu tidak menarik sebenarnya. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama soal soal penegakan hukum. Ini kan terakhir itu ada BI, OJK, LPS bisa ditentukan oleh presiden, ya kan? Yang tadinya BI kan independen sesudah Orde Baru, Undang-Undang Bank Sentral. Tapi kan yang terbaru Undang-Undang apa sih namanya di sini banyak singkatan P2SK atau P2SK. Jadi itu presiden bisa menentukan. Ya artinya ya basically udah nggak independen lagi lah ya. Itu satu. Terus kemudian sebelumnya ada revisi Undang-Undang MK. Anda melihat nggak bahwa ada semacam upaya untuk menarik sentralisasi kekuasaan tuh ke tangan presiden di era Presiden Prabowo? Atau ini memang proses yang sebenarnya sudah dimulai di Presiden Jokowi? Sebenarnya kalau kita mau lihat sentralisasi secara keseluruhan ya, kan awalnya desentralisasi kuat itu 2199. Ketika Soeharto jatuh, kita keluarin itu tiba-tiba sangat desentralistik, sangat devolutif. Termasuk undang-undang otonomi. Otonominya devolutif, kewenangan daerah itu gila-gila. Mulai ditarik sedikit di Undang-Undang 32 2004. Ya kan? Lalu ditarik lagi di Undang-Undang 23 2014. Undang-Undang Cipta Kerja itu makin kuat menarik. Nah, saya kira P2SK itu adalah bagian dari proses narik itu. Jadi makin mengumpulkan. Nah, kenapa itu menjadi semacam sentralistik? Dugaan saya dua hal. Mungkin bisa jadi berkaitan dengan kekuasaan sentralistik yang mau dibalikin lagi. Bisa jadi. Ada kecenderungan itu, Pak. Bagian Prabowo, dari fantasi bahwa seharusnya negara ini di tangan saya karena saya pendulum kekuasaan di tangan saya, makanya bisa jadi itu. Tapi bisa jadi juga lahir dari cara yang tidak pas melihat otonomi. Saya kasih contoh begini. Kapan sih waktu yang tepat kita untuk mengevaluasi otonomi?
Saya selalu mengatakan otonomi itu jangan-jangan seperti belajar naik sepeda. Harus dikasih sepedanya, biarkan dia jatuh bangun dulu, lalu negara mendorong perbaikan cara dia untuk naik sepeda gitu. Supaya, nah jangan-jangan begitu dia jatuh, buru-buru ditarik kembali. Oh kok nggak mampu artinya. Memang ada kecenderungan karena misalnya kelihatan dari sempat dipangkasnya transfer ke daerah yang kemudian membuat peristiwa protes di mana termasuk yang paling ini kan yang di Pati itu. Walaupun karena ada ketidakpercayaan bahwa selama ini transfer ke daerah ternyata dalam tanda petik drastiknya tuh nggak jadi apa-apa. Artinya makanya kemudian ingin ditarik itu uang untuk bisa itu yang saya dikontrol. sebut di salah sebuah acara. Saya mengatakan begini, harusnya pemangkasan dana ke daerah itu kan berbasis pada evaluasi yang menyeluruh, bukan hanya sekedar bahwa begini, dan bahwa nggak bisa digebyah-uyah lah bisa harusnya. Ya. Bahwa efisiensi penting Ya, lah. penting, Saya taruh lah, kita tahu bahwa Republik ini apa ya, kalau sudah akhir tahun ini nih, Oktober, November, Desember semua hotel penuh tuh. Ya. Untuk raker, FGD. Sudahlah kita termasuk yang diundang ke FGD dan raker-raker. Gejala ngabis-ngabisin duit itu besar sekali. Tahulah bahwa itu bagian dari efisiensi yang harus diperbaiki ya. Tapi ketika efisiensi itu tidak bagian menyeluruh dan bisa membagi dengan detail mana yang harus diefisienkan, mana yang tidak, kan korbannya menjadi banyak. Dan akhirnya daerah dipaksa pura-pura kreatif dengan cara seperti itu. PBB seperti kasus Pati, Bone dan lain-lain sebagainya kan. Nah saya kira itu tadi. Jadi jangan-jangan fantasi soal apa ya, membiarkan kapan sih waktu yang tepat untuk dievaluasi. Oh mereka benar-benar nggak mampu. Apalagi sulit mengevaluasi daerah ini karena silih bergantinya cepat kan. Silih bergantinya cepat. Apalagi seringkali ada faktor yang mempengaruhi, misalnya tidak satu partai atau tidak satu kubu ketika pemilu dulu, atau kemudian gitu-gitu tuh. Jadi faktor di pemerintahan daerah itu, faktor di hal-hal tertentu itu banyak. Nah yang kedua yang saya khawatirkan itu adalah ketika memandang independensi itu menjadi tidak penting lagi. Atau independensi itu adalah bagian dari yang mengganggu jalannya pemerintahan. Padahal sebenarnya bagian independensi itu adalah supaya memisahkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Kan kita tahu tuh, resep independensi BI itu kan dari IMF tuh. Ya kan pertama kali. Jadi IMF independenkan BI, lalu kemudian BI harus dipisahkan makro-mikronya. Pengawasannya ke OJK. Pengawasannya ke OJK, makroprudensialnya dipegang oleh BI, mikroprudensialnya dipegang oleh OJK gitu. Lalu kemudian LPS menjadi katup pengamannya. Nah, saya kira fantasi melihat bahwa itu bagian independensi, bukan sekedar independensi, tapi bagaimana meyakinkan supaya tidak terjadi kemungkinan konflik kepentingan, itu nggak dilihat di situ. Padahal saya lihat independensi itu adalah bagian untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Artinya begini, kalaupun mau ditarik ke dalam ranahnya pemerintah, maka harus ada katup pengaman ya, untuk mengatakan bahwa ini tetap independen. Persis kejadian yang termasuk soal pemangkasan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, pemangkasan izin, izin kemudian dipangkas, dulu harus ke daerah, dulu harus melalui AMDAL yang memadai, kan ditarik semua kan. Saya selalu bilang, dulu setannya ada di pusat di zaman Soeharto. Ketika reformasi awal, pindah ke daerah, setannya itu kan hijrah ke daerah gitu. Kita belum cukup untuk mengawal akuntabilitas dan lain sebagainya, tiba-tiba kita tarik lagi kembali ke pusat. Jadi yang terjadi bukan perbaikan kualitas pemerintahan, tapi yang terjadi adalah hijrahnya setan dari pusat pindah ke daerah, habis itu ketika ditarik ke pusat ya daerahnya pindah lagi setannya gitu. Nah, saya selalu khawatirkan karena power tends to exactly. Corrupt, pasti. Karena kekuasaan itu, nah dan tidak kunjung ada katup pengaman yang memadai. Katup pengaman yang saya bilang tadi, oposisi. Oposisi itu kan
Sekarang udah nggak ada oposisi ya? Yang oposisinya hanya di civil society. Tapi kalau mahasiswa juga katanya ditunggangi. Dari zaman Jokowi kan udah begitu kan, upaya memecah itu. Tapi saya ingat tulisan lama banget, Ignaz Kleden. Dia bilang sederhana begini, kenapa sih oposisi itu penting? Karena kekuasaan kita itu bukan sistem kekuasaan yang jatuh dari langit. Kalau dalam sistem wahyu, ya nggak perlu ada oposisi memang. Ya wahyu kan langsung datang dari Tuhan, langsung dijamin kan gitu ya, kepercayaan agama-agama samawi kan begitu tuh, terhadap Rasulullah, terhadap Yesus. Tapi kita nggak berada di level itu. Kekuasaan ini dalam konteks demokrasi dan pelakunya itu adalah manusia biasa. Disitulah kenapa kemudian harus diperkuat yang namanya oposisi. Kesadaran macam ini tuh nggak ada. Bukan sekedar Pak Prabowo ya, saya ngelihat pola yang sama terjadi. Itu yang menyebabkan SBY memeluk bikin Setgap, kalau masih ingat kan? Waktu Pak Budiono mau di-impeach, dia bikin sekretariat gabungan, ketuanya Pak Abu Rizal Bakri, isinya itu sekitar 78% partai kan. Jokowi melakukan hal yang sama. Dia meluk sekitar 80-an berapa, menyisakan hanya PDI. Sekarang meskipun nggak ada namanya, sebenarnya terjadi. Dan sekarang pemimpinnya namanya Bang Dasko. Sekarang itu kayak malu-malu aja nih, Megawati pun mengatakan kami bukan oposisi tapi kami bukan bagian dari koalisi pemerintahan. Tapi dia udah sempat mendukung. Terakhir MBG. Nah, potensi korupsi di MBG ini. Terus terang, Mbak. Coba sebutkan kalau jenengan bisa ya. Ada satu proyek besar di Republik ini yang tidak ada kasus korupsi. Sebut aja satu. Bahkan rekonstruksi Aceh. Ada korupsinya juga. Padahal kita bayangkan rekonstruksi Aceh itu kan bukan dalam itu proyek proyek dalam tanda kutip harusnya lillahi ta'ala gitu kan. Orang menolong. Tapi ada mantan gubernur Aceh yang juga terkena kasus korupsi juga kan. Padahal kirain itu lillahi ta'ala dan begitulah. Ya. Itu saya bilang tadi. Coba sebutkan. Sebenarnya bukan, saya melihat iya, satu faktor tentu soal moralitas individual, tapi pada saat yang sama, kita tidak pernah membangun sistem akuntabilitas yang memadai. Dan memang tidak ada perpres tata kelolanya sampai kita ngobrol hari ini belum diteken. Jadi ternyata program yang banyak orang bilang itu proyek, tapi kan pemerintah bilangnya program yang sudah jalan sejak 6 Januari 2025 sampai hari ini belum ada perpres tata kelolanya. Luar biasa ya. Itu yang saya bilang tadi. Padahal uangnya berapa? Alokasi anggaran di 2025 71 triliun. Uang ini nyaris tidak ada, kalau uang gede ya, nyaris tidak ada proyek besar atau program besar yang di ujungnya enggak. Sederhana, sampai bahkan kayak Chromebook loh. Tuh bikin. Nggak nyangka ya. Apa misalnya, kan berat sekali rasanya. Haji. Saya waktu di Hamdala sempat nanya karena Pak Presiden kan memberitahu bahwa akan ada dibagi-bagi itu TV digital, plasma TV ke sekolah-sekolah itu ya. Saya bilang, vendornya siapa Pak? As simple as that. Tentu kan kalau ada pembagian yang segitu banyak, langsung kepikiran vendornya siapa. Seperti redaksi IDN Times 2 hari ini kita sedang mengejar vendor penggantian seragam jadi hijau TNI dari hijau Malvinas ke Sage itu siapa? Karena kan itu gede. Dan ada 2 hal paling nggak. Satu, sedang efisiensi, apa urgensinya untuk mengganti seragam, ya kan? Yang kedua, dan ini bukan kata Uni Lubis, kata pakar yang kami wawancara, alasan bahwa motif itu bisa untuk lebih mudah untuk menyamar, itu juga alasan yang nggak tepat karena ya basically kita udah nggak ada perang di dalam negeri lagi, mau nyamar ngapain gitu. Tapi kalau kata Mas Made Supriyatna, itu cocok tuh, benar tuh alasannya. Dulu Indonesia masih hijau, jadi memang hijau Malvinas untuk nyamar di hutan-hutan bisa. Sekarang Indonesia udah nggak hijau lagi kan, jadi memang harus lebih gersang warnanya. Ada coklat-coklatnya. Kalau kata Mas Made.
Itu memang cocok, itu sudah benar itu katanya. Jadi lebih Mau bisa berpikir positif Oh nanti iya, tumben ya. ada karena itu lebih cocok katanya. Ya, tapi Disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia. Ya, jadi karena tadi kamu menyebut Chrome, jadi teringat dengan yang pembagian TV itu ya. Iya persis. Ngarep-ngarep supaya jangan sampai ujungnya kayak Chrome juga gitu loh. Analisisnya ICW kan udah keluar tuh soal pembagian plasma itu. Ada satu merek loh. Iya, persis. Nah, maksud saya selalu bilang begini, ketika kita tidak membangun prinsip-prinsip dasar katup-katup pengaman itu, yang sederhana-sederhana, konflik kepentingan, ya kan? Lalu kemudian keterbukaan, akuntabilitas, sistem tata kelola, sistem penegakan hukum. Kita nggak membangun ininya, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba kita gelontorin gede. Makanya saya bilang tadi, tolong sebutkan satu pengadaan yang tidak ada korupsinya. Yang angkanya agak fantastis ya, kalau angka kecil barangkali berseliweran banyak gitu. Yang angkanya fantastis. Yang tidak menjadi isu nasional. Ya. Bahkan seorang Nadiem Makarim ternyata bisa terseret kasus korupsi. Iya. Ya. Wah, ngobrol sama Kak Uceng ini bisa panjang, banyak banget yang belum kita obrolin, tapi kan Biar ini ada bukan yang pertama duanya. dan terakhir. Karena kan kita belum ngomong soal demokrasi, soal fenomena Gen Z yang lead perubahan against pemerintahan zolim karena korupsi apa segala macam, itu juga hal-hal yang menarik yang sedang menarik. Yang terakhir ini kan masih berlangsung di Maroko ya, masih berlangsung ya. Semuanya ada juga yang dilemparin, ditembak itu presidennya lewat, dilempari batu. Iya, itu Nepal, parah ya. Tapi ini Maroko nih one of the most stable country di kawasan Afrika Utara itu, kena juga karena mereka menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Lalu pemerintahnya itu memutuskan untuk membangun stadion, of course, sebagai dan menghapus subsidi ya. Padahal situasi rumah sakit, pendidikan, jadi ada kasus beberapa ibu-ibu yang tidak bisa mendapatkan pertolongan yang cukup di rumah sakit karena keterbatasan fasilitas. Itu terjadi, lalu mahasiswa Gen Z lead the movement bahkan mendesak Perdana Menterinya untuk turun ya. Jadi memang ini fenomena yang juga perlu kita waspadai. Kita nggak ingin sebetulnya kekacauan itu terjadi di Indonesia, tapi kemarin di PO Wetan kami katakan bahwa ya kalau kita tidak belajar dari apa yang terjadi di berbagai negara itu ya, artinya aspirasi apa yang dilakukan oleh elit politisi di eksekutif maupun legislatif, sesi berikutnya Mbak, berbeda dengan perasaan kebatinan di akar rumput. Nah itu terjadi. Ada buku bagus itu yang menjelaskan partisipasi dan representasi itu memang nggak sama. Ya. Di kasus-kasus negara tertentu. Ini menarik Gen Z nih. Udah di banyak negara, Peru, Kenya, persis, ya, Madagaskar, ya, semua ada beberapa negara-negara yang sebetulnya selama ini aman-aman aja, stabil-stabil aja, dan Gen Z ini dia melihat the big family itu bukan hanya keluarga dia atau satu negara. The big family adalah sesama Gen Z dari negara lain yang share similar values. Dan karena itu dia terinspirasi. Terinspirasi Indonesia gitu. Loh, kan yang di Nepal kan ada terinspirasi yang bendera One Piece. Pakai straw hat segala dan menyebut walaupun ada beda utama ya. Kita setelah berapa hari ini nggak ada yang bertanggung jawab kan? Ya. Betul. Pertanggungjawaban nggak ada. Itu berikutnya. Nanti kita berikutnya. Okay. Terima kasih Kak Zainal Muchtar sudah berbagi perspektif tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Tadi dominan tentang pemberantasan korupsi, tapi saya juga tanya tentang penegakan hukum. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Amin. Ya, dan nantikan ngobrol seru berikutnya. Sampai jumpa.